Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan challenge untuk infrastruktur TI. Dengan challenge pertama itu buat dengan static routing dan challenge kedua buat dengan dynamic routing. Oke, pada kesempatan kali ini saya langsung saja membuat untuk PC-nya. Saya taruh PC 0, PC 1, lalu dihubungkan dengan switch. Lalu dihubungkan dengan satu router. Lalu kita akan buat itu sampai dengan router yang keempat. Lakukan hal yang sama. PC kedua, PC ketiga, lalu switch, lalu router kembali, PC lagi, tentu dua PC, kembali dihubungkan dengan switch, lalu router. Terakhir, PC ke-7 dan juga PC ke-8. Terdapat 8 PC pada percobaan kali ini. Satu router kembali. Sip. Setelah sudah, jangan lupa kita hubungkan dengan sebuah kabel agar mereka semua bisa terhubung. Oh, namun sebelum itu, saya akan mengatur jarak agar terlihat lebih rapi. Naikin routernya, terus agar berjarak dan kabel nanti akan lebih terlihat. Oke, setelah sudah baru kita hubungkan dengan sebuah kabel. Hubungkan antara PC dengan switch, antara switch dengan router. Lakukan hal yang sama. Switch, PC ke switch, lalu switch ke router. PC ke switch, lalu switch ke router. Nah, di sini pada router 1 atau router kedua ini, router ketiga, ini kan dia terhubung oleh 3 kabel untuk menghubungkan antar router. Nah, kita atur dulu untuk DLCT-nya agar dia bisa terhubung. Kita zoom in. Kita matikan dulu agar bisa ditambah DLCT-nya. Kita tambahin. Oke, setelah sudah kita nyalakan lagi. Nah, di sini baru dia bisa terhubung oleh kabel lagi. Itu pun kita lakukan hal yang sama pada router selanjutnya. Ya, sedikit matikan dulu. Lalu kita hubungkan. Satu, dua. Setelah sudah kita nyalakan lagi. Nah, di sini dia baru bisa lagi terhubung oleh kabel. Oke, setelah semua terhubung dengan kabel, di sini terlihat masih merah kan? Jelas merah karena
portnya masih di off kan. Naikkan lagi, naikkan terus biar lebih rapi dan lebih terlihat ya antara gig-gignya. Sudah lumayan terlihat. Oke. Naikkan lagi agar lebih terlihat. Nah, jika sudah, kita atur untuk IP address-nya. Di sini jaringan satu, saya atur. Sebelum kita atur dulu untuk default gateway-nya itu di config. Lalu di sini adalah gig 000. Di sini kita atur 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau kelas C. Jangan lupa portnya kita on. Sudah. Lalu kita atur untuk gig 001 dan gig 00 agar mereka terhubung dalam satu jaringan. Artinya mereka harus berada dalam network address yang sama. Oh ya, sebelum itu kita atur dulu untuk PC-nya. Config default gateway tadi 192.168.1.1. Lalu kita atur juga untuk IP configuration-nya 192.168.1.2 misalnya. Dan subnet mask sama 255.255. Setelah sudah lanjut ke PC yang kedua. Config-nya sama, default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu pada desktop kita atur IP configuration-nya dengan IPv4 192.168.1.3 misalnya. Oke, setelah sudah mereka semua dalam satu network address, artinya pada router pertama ini atau di status router 0, nah itu mereka dalam satu jaringan yang sama, yaitu kita tulis di label, terlihat di sini, yaitu berada pada jaringan 192.168.1.0. Oke. Nah, lalu kita atur agar router 0 dan router 1 terhubung, mereka harus dalam satu jaringan. Nah, di sini gig 001-nya saya ubah agar mereka dalam satu jaringan. Misalnya kita atur 192.168.3.1 berarti dalam kelas C. Jangan lupa portnya kita on. Nah, di sini artinya gig 00 pada router 1 dia juga harus satu network address dengan router sebelumnya. Gig 000. Nah, kalau tadi 3.1 berarti ini kita harus dalam network address yang sama. 3.2 misalnya. Nah, di sini mereka sudah dalam satu jaringan atau satu jaringan yang sama. Di sini bisa kita cek lagi. Di 001 itu dia 3.1, di 000 itu dia jaringan 3.2. Oke, artinya mereka dalam satu jaringan yang sama. 192.168.3.0 di sini. Lanjut lagi kita atur untuk yang di PC 2 dan PC 3 ini. Kita atur di gig 001 itu kita buat 168.2.1 itu untuk default gateway-nya. Kita on kan. Lalu di PC 2, PC 3 artinya kita harus dalam satu network address yang sama. 192.168.2.1 itu default gateway-nya. Lalu ke desktop kita buat lalu yang PC 3 juga harus dengan network address yang sama. Kita ulangi. Oke, mereka sudah dalam network address yang sama atau satu jaringan yang sama, yaitu jaringan 2.0.
Kita tulis di sini 192.168.2.0. Oke, dia sudah dalam jaringan yang sama. Di sini router 0 jaringan 1, router 1 jaringan 2, dan di sini penghubung adalah jaringan 3. Mereka sudah terhubung semua, lalu kita lakukan hal yang sama dengan router-router selanjutnya. 1, 2, 3, di sini jaringan 4 lah ya. 192.168.4.1 di sini gig 001 dalam jaringan 4.2 berarti ya, karena dia harus satu network address. 92.168.42. Oke, sudah, jangan lupa di on kan. Nah, di sini artinya mereka dalam satu jaringan sama, yaitu jaringan keempat. Terus sekali. 192.168.4.0. Sini mereka dalam jaringan 4.0. Lalu, kita juga atur hal yang sama untuk router kedua ini agar mereka terhubung. Router 2 ini kita coba buat, berarti di gig 000 itu 5.0 misalnya, 5.1 ya. Gig 000 kita buat di sini IP address-nya untuk sebagai default gateway 92.168.5.1. Jangan lupa kita on. Lalu sudah, kita lanjut ke PC 4 dan PC 5 ini. Mereka harus dalam default gateway itu 5.1 ya. Lalu kita atur IP-nya juga, berarti 192.168.5.2. Oke, sudah. Lalu kita buat PC 5 juga dalam satu jaringan atau satu network address yang sama. Portnya berapa? 192.168.5.1. Desktop 192.168.5.3. Nah, mereka dalam satu jaringan yang sama, yaitu 5.0. Oke, kita tandain lagi dengan label, lagi-lagi, agar kita tidak lupa dan lebih mudah nantinya. 192.168.5.0. Oke, dia berada pada jaringan 5.0. Lalu, kita lakukan lagi untuk router kedua agar terhubung dengan router ketiga. Di sini adalah gig 002 dengan gig 001. Sini coba kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini 6 lah ya, supaya lebih mudah nantinya. Di sini maaf, gig berapa? 002. 192.168.6.1. Jangan lupa kita on kan. Di sini gig 001 juga kita harus atur dengan hal yang sama. Di sini gig 001 betul ya? Iya betul. 192.168.6.2 agar mereka berada dalam jaringan yang sama, itu jaringan 6.0. Sudah, kita take notes. Di sini adalah 192.168.6.0. Oke, terakhir kita buat untuk router ketiga ini mereka dalam satu jaringan yang sama. Tulis ini udah ya, singkat PC 5 ya. Oke, udah. Oke, kita buat sekarang untuk yang ke router ketiga. Di sini gig 00 dulu kita atur untuk sebagai IP, untuk sebagai default gateway. Titik 7.1. Jangan lupa kita on. Lalu PC 6, PC 7 kita juga atur dengan hal yang sama. Config tadi default gateway-nya itu adalah 71 ya. Desktop IP configuration, jangan lupa 192.168.7.2. Pasti subnet mesh-nya adalah subnet mesh kelas C.
255, 255, 255, 0. Lalu untuk yang ke PC ke-7, PC terakhir nih. Titik 192.168.7.1 untuk default gateway-nya. Lalu untuk IP address adalah 192.168.7.3 agar mereka dalam satu jaringan yang sama. Sebenarnya yang terakhir atau host address ini bebas kita mau tulis berapa. Cuman supaya urut aja, supaya lebih mudah, saya tulis 7.3. Oke, setelah sudah, berarti ini artinya mereka dalam jaringan 7.0. 192.168.7.0. Oke, sini sudah semua, sudah tertulis. Kita akan lakukan hal selanjutnya atau hal selanjutnya itu statik. Oke, kita dari router 0, dia harus kenal dengan 3 jaringan selanjutnya. Karena network itu sendiri titik 168 titik. Nah, di sebelah kanan adalah jaringan 2.0 dengan mask itu kelas C 255, 255, 255, 0. Nah, next hop atau selanjutnya adalah dia harus ke gig 000 yaitu 192.168.3.2. Nah, di sini agar dia bisa terhubung ke router yang ini lalu diterima oleh jaringan 2.0. Kita add, lalu di sini juga ada jaringan itu jaringan 5 dan jaringan 7 ya. Jaringan 5 dan juga jaringan 7. Oke, kita add. Oke, di sini sudah. Router 1 sudah kita buat. Lalu kita router kedua ini kita juga lakukan hal yang sama. Statiknya adalah dia harus berkenalan dengan 3 jaringan selanjutnya, 3 jaringan lainnya maksudnya ya. 92.168 titik. Di sini adalah 4.0 dengan mask yang sama. Nah, di sini untuk menuju ke jaringan jaringan kelima harusnya ya. Untuk menuju jaringan 5 karena PC 4 dan PC 5 itu berada di jaringan 5. Mereka si router ini harus menuju ke jaringan 4.2. Kita add, lalu gitu juga hal yang sama untuk dia menuju ke jaringan ke-7 untuk PC ke-6 dan 7 yang berada di jaringan 7, dia harus melalui 4.2 juga di sini. Add, lalu jangan lupa untuk kembali lagi ke sebelah kiri yaitu router 0 atau router pertama ini. Dia itu di jaringan 1.0 di mana terdapat PC 0 PC1. Itu melalui jaringan 3.1. Nah, kenapa 3.1? Karena di sini gig 001 adalah 3.1. Jadi seperti itu. Lalu kita add. Oke, di sini sudah. Sip. Lakukan hal yang sama untuk router 2 juga. Next hopnya untuk ke jaringan ke-7, dia harus melalui 6.2. Oke, add. Lalu dia juga harus berkenalan dengan jaringan sebelumnya, yaitu jaringan kedua. Nah, untuk menuju ke jaringan 2, dia harus melalui 4.1. Lalu untuk menuju ke jaringan 1 atau PC 0 PC 1 juga hal yang sama. Melalui next hopnya itu melalui jaringan 4.1. Kita add. Oke, di sini sudah. Terakhir di router ketiga kita lakukan statik yang sama agar mereka semua bisa terhubung dan kita dapat mengirimkan pesan baik itu dari PC 0 ke PC 2
PC 0 ke PC 5 maupun sebaliknya. Statik di sini adalah router ketiga, berarti dia mau ke 5.0. Masnya itu kelas C, next hopnya itu adalah 192.168. Next hopnya itu adalah 6.1. Kalau dia mau ke jaringan 5. Kalau di yang ujung-ujung ini next hopnya sama semua ya sepertinya. Karena dia berada di ujung dan akan terus ke kiri. Atau akan terus ke kanan. 5.0, lalu dia juga mau ke selain 5.0 itu adalah jaringan 2.0 melalui 6.1 juga. Dan yang terakhir adalah ke jaringan 1.0 melalui 6.1 juga. Kita add. Oke, sudah semua sini seharusnya kita bisa coba ya. Untuk challenge pertama ini, yaitu statik semua. Coba kita coba. Dari PC 0 ke PC 2. In progress. Coba kita fire. Nah, di sini sudah successful ya. Berarti berhasil dari PC 0 ke PC 2. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Successful. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4 misalnya. In progress. Kita fire lagi. Successful. Lalu kita coba dari PC 5 ke PC 0 misalkan. Successful. Coba kita lihat semua. Kita buktikan lagi dari PC 6 mau ke PC 4. In progress. Coba kita successful. Coba lagi dari terakhir ya, PC 7 ke PC 0. Successful juga. Oke, baik. Dari sini sudah terjawab untuk challenge pertama dari 4 router ini. Sudah berhasil dengan melakukan statik ke seluruh routernya. Sudah berhasil semua dan terkirim semua. Artinya sudah berhasil. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Miftah Arifin Sofyan, dengan RP 50 dari Departemen Sistem Informasi, akan melanjutkan challenge berikutnya, yaitu challenge kedua dengan menggunakan Dynamic Routing. Ya, dengan menggunakan Dynamic Routing atau RIP. Oke, di sini setelah kita berhasil di challenge pertama, kita harus hapuskan dulu untuk statiknya dari semua router. Oke, kita lakukan ya. Dari statiknya ini kita remove semua. Kita remove. Lalu di router 1 juga kita remove. Lakukan hal yang sama ya pokoknya. Kita remove. Lalu di sini juga kita remove semua. Lalu di router terakhir, ketiga juga kita remove. Lakukan hal yang sama. Oke, sudah remove semua. Kita coba buktikan ya. Kalau sudah remove semua harusnya tidak berhasil. Ini statiknya sudah tidak ada. Di sini juga statiknya sudah tidak ada. Lalu di sini juga untuk statiknya tidak ada juga. Terakhir di router ketiga itu statiknya sudah tidak ada juga. Boleh kita buktikan dengan simple video 0 ke 2 pasti gagal. Oke. Coba lagi, misalkan dari 1 ke 2 pasti gagal. Oke. Kita akan menggunakan dynamic routing atau sistem RIP. Di sini langsung aja kita lakukan RIP-nya. Nah, dia itu terhubung dengan jaringan 1.0 dan 3.0. Kita tulis 192.168.1.0. Kita add. Lalu dia juga terhubung dengan jaringan 3.0. 92.168.3.0. Sini sudah ya, 1 dan 3. Kita add. Oke, dia terhubung oleh dua jaringan. Sip. Lalu kita lakukan untuk router selanjutnya. Di sini dia terhubung oleh
3.0, 2.0, dan juga 4.0. Tulis 192.168.3, kok 2 titik 3.0, kita add. Lalu ada 192.168.2.0, kita add. Dan terakhir 192.168.4.0, kita add. Oke, router kedua atau di sini namanya router 1 sudah kita X. Lalu router ketiga atau di sini namanya router 2, kita lakukan RIP juga. Untuk jaringannya dia ada itu dari 4, 5, dan juga 6. 192.168.4.0, betul, 4.0. Ya, 4.0. Oke deh, biar mudah. Add. Lalu dia ada 5.0 juga. Ya, 5.0 betul. Satu lagi adalah dia dengan jaringan 6.0. 6.0 kita add. Oke, di sini 456 sudah. Lalu terakhir di router ketiga. Router ketiga itu di RIP-nya dia terhubung oleh jaringan 6.0 dan juga 7.0. Oke. 6.0 kita add. Lalu 7.0 kita add juga. Oke, sudah kita add. Sip, sudah semua. Di sini sudah terhubung semua RIP-nya. Di sini kan dia terhubung oleh 7060. Di sini kita cek lagi 6070, betul. Lalu router kedua atau router ketiga ini dia terhubung oleh 456. Kita cek di RIP-nya dia terhubung oleh 456, betul. Lalu di sini router 1 3234. Kita cek di RIP-nya 234. Terakhir di router pertama ini diterhubung oleh 1 dan juga 3. 1, 3. Oke, coba kita cek ya. Kita kirim simple PDU 0 ke 2. Successful. Coba lagi dari 1 ke 3. Successful. Coba lagi dari 4 ke 6. Successful. Coba lagi dari 5 ke 7. Successful. Terakhir untuk pembuktian terakhir simple PDU, benar simple PDU namanya. Simple PDU dari 0 ke 7. Successful. Baik, di sini kita dengan menggunakan dynamic routing, artinya dia tidak perlu menghubungkan manual dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan next hop atau menggunakan static ini. Kita cukup menggunakan RIP atau dynamic routing ini dengan memperkenalkan nih si router. Dia terhubung ke jaringan mana aja sih? Contohnya yang paling kiri ini, dia terhubung oleh dua jaringan, yaitu 1 dan juga 3. 1.0 dan juga 3.0 dengan sama-sama kelas C. Lalu untuk router pertama, ini dia terhubung oleh 3 kabel, jadi 3 jaringan. Pertama itu dia terhubung oleh 2.0 yang di bawahnya, lalu di sebelah kirinya itu jaringan 3.0 dan sebelah kanannya itu jaringan 4.0. Di sini kita sudah melakukan dengan dynamic routing dan sudah berhasil. Baik, sekian dari saya, Mr. Safian, dari Departemen Sistem Informasi untuk praktek atau challenge dari Tracer Cisco ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.